Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penganggaran modal dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Anggota yang pertama adalah Alvina Rizky Salsabila, NPM 19.01.01.0132. Kemudian ada Evanti Verdalia Sari, NPM 19.01.01.0139. Kemudian ada Dandi Rahmat Hidayatul Salsa, NPM 19.01.01.0150. Kemudian ada Hafiz Reza Muhammad dengan NPM 19.01.01.0152. Dan yang terakhir adalah Maulita Restu, NPM 19.01.01.0124. Oke, yang pertama adalah pengertian dari penganggaran modal atau capital budget, yakni keseluruhan proses dalam menganalisis proyek-proyek dan memutuskan salah satu proyek untuk mengeluarkan sejumlah dana atau invest yang kemudian akan dimasukkan dalam anggaran modal atau capital budget. Jadi arti dari tujuan atau arti dari pengertian tersebut yakni dengan adanya kegiatan penganggaran modal ini yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Jadi penganggaran modal ini berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Jadi aktivitas suatu investasi ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang, yang mempunyai titik awal atau kapan investasi dilaksanakan dan titik akhir atau kapan investasi yang akan berakhir. Analisis investasi akan menyelesaikan kesempatan-kesempatan investasi yang ada sehingga dapat dipilih investasi yang memberi manfaat terbesar dari setiap rupiah dana yang diinvestasikan. Jadi seperti itu. Oke, kemudian pentingnya capital budgeting atau penganggaran modal. Sebenarnya terdapat beberapa aspek yang menyebabkan penganggaran modal mempunyai posisi strategis di dalam perencanaan suatu investasi. Aspek-aspeknya yaitu ada pengaruh jangka panjang, ada waktu tersedianya aktiva modal, dan pengumpulan dana. Tapi secara umum yang dapat kita pahami yaitu untuk menggunakan jangka waktu yang panjang. Jadi capital budgeting ini memang dilakukan untuk menggunakan jangka waktu yang panjang, yaitu dari pengertian tadi, yaitu investasinya. Kemudian harapan terhadap hasil penjual di waktu yang akan datang. Nah, ini merupakan manfaat ya tadi ya. Berarti manfaat dari ini capital budgeting ini. Yang ketiga ada pengeluaran dana untuk jumlah yang besar. Jadi dengan adanya capital budgeting atau penganggaran modal ini, pengeluaran dana untuk jumlah yang besarnya itu jelas gitu. Kemudian yang nomor 4 ada pengambilan keputusan. Nah, jadi penganggaran modal ini selain kita dapat jelas dalam melihat investasi-investasi yang kita lakukan atau suatu perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan, dari penganggaran modal ini kita dapat mengambil keputusan-keputusan untuk investasi tersebut. Yang kelima adalah menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aset. Menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aset. Nah, maksud dari menaikkan ketepatan waktu ini, dengan adanya capital budgeting ini kita dapat memperkirakan waktu gitu. Jelas karena sudah terdapat dalam anggaran
atau capital budgeting ini. Kemudian manfaat dari capital budgeting atau penganggaran modal, yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Jadi dengan adanya anggaran modal, kita dapat mengetahui kebutuhan dana yang lebih jelas, lebih detail maksudnya. Kemudian yang kedua ada agar tidak terjadinya overinvestment dan underinvestment. Yang ketiga, dapat lebih terperinci dan teliti karena dana semakin banyak dan jumlah yang sangat besar. Kemudian yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Decision making itu pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya anggaran modal, kita dapat meminimalisir dan dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian terdapat 3 metode dalam penganggaran modal atau capital budgeting ini, antara lain ada payback period, net present value, dan yang ketiga adalah internal rate of return. Nah, dari ketiga metode ini kita jelaskan di slide berikutnya. Metode penilaian kelayakan investasi. 1. Payback period, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali jumlah modal yang ditanam. Semakin cepat modal yang diperoleh kembali, maka akan semakin kecil rasio yang dihadapi. Untuk menghitungnya menggunakan rumus payback period sama dengan tahun sebelum pengembalian penuh ditambah biaya yang belum dikembalikan pada awal tahun dibagi arus kas selama tahun berjalan. Yang kedua, net present value atau NPV. NPV adalah metode penilaian investasi yang menggunakan proses discount cash flow atau mempertimbangkan nilai waktu uang pada aliran kas yang terjadi sekarang dengan arus kas keluar yang akan diterima pada masa yang akan datang. Untuk rumusnya sendiri yaitu NPV sama dengan sigma T. T sama dengan 1 CT per 1 ditambah R pangkat T dikurangi C0. Keterangan T sama dengan jumlah periode. Untuk T kecil yaitu waktu arus kas yang ditukar, sedangkan CT yaitu arus kas pada waktu T. R adalah suku bunga arus discount rate dalam persen, dan C0 sama dengan nilai investasi awal pada tahun ke-0. Yang ketiga yaitu internal rate of return atau IRR. IRR adalah suatu tingkat diskonto yang menyebabkan PV atau percent value arus kas masuk dengan PV arus kas keluar atau suatu tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih besar atau sama dengan biaya modal proyek, maka proyek akan diterima. Untuk rumusnya yaitu NPV sama dengan sigma NT sama dengan 0 CF per 1 ditambah R pangkat T sama dengan 0. Yang ketiga yaitu internal rate of return. Selanjutnya adalah sumber dana investasi. Sumber dana yang pertama adalah sumber dana internal, yaitu sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri.
Contohnya setoran modal pemilik, laba ditahan, dan cadangan-cadangan lainnya. Yang kedua, sumber dana eksternal, yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya kredit bank, obligasi, leasing, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah penilaian investasi. Dalam penilaian investasi ada beberapa metode yang dapat digunakan. Antara lain yang pertama yaitu average rate of return atau yang disingkat ARR, yaitu menghitung rata-rata laba bersih atau earning after tax dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, payback period atau yang disingkat PP. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau net cash flow atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal proyek. Metode payback period adalah metode yang diperlukan untuk dapat menutup pengeluaran investasi dengan menggunakan proses atau aliran kas neto atau net cash flow. Yang ketiga, net present value atau NPV. Dalam metode ini, pertama-tama yang dihitung adalah nilai sekarang atau present value dan keseluruhan proses yang diharapkan atas diskon rate tertentu. Kemudian jumlah present value dari keseluruhan selama usianya dikurangi dengan present value dari jumlah investasinya atau initial investment. Selisih antara present value dari keseluruhan dengan present value dari pengeluaran modal atau capital outlays dinamakan nilai neto sekarang atau net present value. Yang keempat, Profitability Index atau PI. Model ini adalah menghitung nilai tunai arus kas, masuk bersih, dibagi nilai tunai investasi. Jika nilai lebih besar dari 1, maka proyek tersebut dianggap layak dan juga sebaliknya. Pentingnya tahap-tahap penganggaran modal. 1. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva. Ketiga, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Keenam, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Penilaian investasi dengan umur atau usia ekonomis berbeda. Dan itu termasuk langkah-langkahnya ya. Untuk memilih usulan investasi yang memiliki umur ekonomis berbeda dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu Chain Method atau Replacement Method dan Equivalent Annual Cost. Langkah-langkah Chain Method. 1. Mencari angka kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dibagi oleh kedua umur usulan investasi. 2. Menghitung present value biaya dari masing-masing usulan investasi. Langkah-langkah Equivalent Annual Cost. 1. Menghitung present value dari biaya usulan investasi dengan diskon rate tertentu. 2. Mencari annuity factor dari discounted rate yang digunakan untuk menghitung present value investasi yang bersangkutan. Ketiga, berbagi
membagi present value masing-masing usulan investasi. Poin 1 dengan poin 2. 4. Usulan investasi yang memiliki biaya ekuivalen tahunan terkecil merupakan usulan yang dipilih. Pengaruh inflasi pada capital budgeting. Apabila laju inflasi cukup signifikan, maka perlu dipertimbangkan dalam keputusan capital budgeting. Ada dua komponen yang terpengaruh oleh inflasi, aliran kas masuk dan tingkat penghasilan rate of return atau cost of capital yang diinginkan. Oleh karena itu, kedua komponen tersebut perlu disesuaikan. 1. Kalikan indeks harga dengan aliran kas yang diukur berdasarkan nilai rupiah real untuk mendapatkan arus kas dengan nilai nominal. 2. Hitung tingkat penghasilan nominal. Yang selanjutnya adalah jenis investasi. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba. Maksudnya, investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Contohnya saja, pemasangan instalasi pembersih air limbah. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya. Tujuan dari investasi ini adalah menaikkan laba, tetapi laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Pedoman yang sering dipakai dalam investasi ini adalah berapa persen tertentu dari hasil penjualan, berapa persen tertentu dari laba bersih investasi yang sama yang dilakukan oleh suatu perusahaan pesaing. Contoh investasi ini yaitu pengeluaran biaya promosi, biaya penelitian dan pengembangan, serta biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah investasi dalam penggantian mesin dan equipment. Jika biaya diferensial yang berupa penghematan biaya yang diperoleh dari penggantian suatu mesin dan equipment berjumlah pantas bila dibandingkan dengan aktiva diferensial. Istilah ini ada dalam informasi akuntansi atau bisa di manajemen keuangan yang termasuk informasi penting yang perlu dipertimbangkan. Aktiva diferensial sendiri adalah aktiva yang berupa investasi dalam aktiva tetap, sedangkan biaya diferensial perbedaan berbagai biaya antara sejumlah alternatif pilihan yang digunakan perusahaan. Yang keempat, investasi dalam perluasan usaha, yaitu pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Hal untuk menambah kapasitas tersebut diperlukan aktiva diferensial yang berupa tambahan investasi yang menghasilkan pendapatan diferensial. Yang ketiga adalah investasi aliran kas dalam investasi. Yang pertama, initial cash flow atau capital outlays merupakan aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan investasi. Yang termasuk dalam aliran kas jenis ini adalah harga pembelian mesin, biaya pasang, biaya percobaan, biaya balik nama jika ada, dan biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan sampai mesin tersebut siap dioperasikan. Yang kedua, operational cash flow atau cash inflow
yaitu aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Operational cash flow ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga, terminal cash flow, yaitu aliran kas masuk yang diterima perusahaan sebagai akibat habisnya umur ekonomis suatu proyek investasi. Jadi, investasi ini diperoleh dari nilai sisa atau residu dari aktiva dan modal kerja yang digunakan untuk investasi. Nilai residu suatu investasi itu nilai aktiva pada akhir umur ekonomisnya yang dihitung dari nilai buku aktiva yang bersama.